Antisipasi perkembangan aliran agama menyimpang, Kemenak Sawalunto gelar sosialisasi pemahaman agama. Menyikapi tanda-tanda munculnya sejumlah aliran agama Islam yang diduga menyimpang dan terlarang di beberapa daerah Sumatera Barat, Kantor Kementerian Agama Kota Sawalunto menggelar sosialisasi kerukunan umat beragama paham keagamaan di Ballroom Grand Malindo Hotel Kota Bukit Tinggi, Selasa tanggal 8 November tahun 2022. Sosialisasi ini menghadirkan analis kebijakan ahli muda seksi Kasih Bina Paham Keagamaan dan Kepustakaan Islam Bidang Urais Kanwil Kemenak Sumbar, Haji Dr. Yasril, SAGMA, Kasih Pengelola Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejari Sawalunto Ogi Febrio Mandala, para Kepala KUA, Ketua FKUB dan MUI Kota Sawalunto, para camat, serta kades dan lurah yang ada di Kota Sawalunto. Pak Lurah, Pak Camat, bisa jadi nanti konsultasi tentang hal-hal yang kita temui di lapangan, bisa langsung kepada Ketua FKUB Kota Sawalunto, DRS Adi Muaris Khatib Kayo selaku panitia kegiatan sosialisasi ini mengatakan bahwa pelaksanaan kegiatan ini merupakan lanjutan dari kegiatan sebelumnya, yang menghadirkan berbagai unsur lainnya. Urusan agama di Sawalunto, sebut Adi Muaris, berjalan cukup baik. Sedangkan di luar sana, kurang kondusif. Untuk itu, guna mengantisipasi agar tidak meluas adanya aliran agama Islam yang bertentangan itu masuk ke Sawalunto, maka kita laksanakan sosialisasi ini, ungkapnya. Kerukunan umat beragama, tandas Adi Muaris, sangatlah penting. Jika tidak terjaga, maka akan sangat sulit untuk mengembalikan. Dalam sambutan pembukaan kegiatan sekaligus paparan materinya, Kepala Kantor Kemenak Kota Sawalunto, Haji Dedi Wandra, SAGMA mengungkapkan bahwa ada berbagai macam, diantaranya dengan modus pengobatan, sholat hanya subuh saja, Islam reformis, serta berbagai type dan cara lainnya. Dalam hitungan minggu, kalau kami tidak salah, kemarin itu kawan-kawan dari Intel, Polres, dan juga dari tentara dan DIM, kita diskusi tentang kondisi Sawalunto. Hal ini disambut oleh FKUB, bagaimana kalau kita langsung duduk bersama dalam rangka antisipatif, pencegahan terlebih dahulu. Bapak dan Ibu, perkembangan kondisi umat kita sekarang ini di Sawalunto berdasarkan pemantauan, ada beberapa yang membuat kita patut kita curigai dan itu nanti bisa menyeret umat kepada kesesatan, aliran sesat atau aliran menyimpang. Kalau mereka nantinya nggak mau dan marah dikatakan sesat, hendaklah menyimpang. Dan ini Bapak dan Ibu, tentu perlu kita langkah tegas cepat ambil sikap. Jangan sampai nanti dia lebih luas lagi dan lebih mensosialisasikan dan berkembang. Karena kita lihat Bapak dan Ibu di tempat-tempat lain, di Sumatera Barat juga, di kabupaten kota lain, ini sudah berkembang dan susah untuk meredupkannya. Tapi kemarin Pak Kasih nelpon saya, Dokter bantu kami, ada aliran baru di Kota Sawalunto yang baru bergerak, yang tipenya adalah untuk pengobatan. Itu ajarannya Pak Caman, ini yang susahnya ini. Masuk anggotanya, bayarnya
2 sampai 5 juta Pak Jaksa. Inti ajaran pertama, sholat cukup 1 kali seumur hidup. Baca Quran tidak usah, puasa nggak usah, kemudian sholat nggak usah, cukup 1 kali seumur hidup. Kemudian baca Quran nggak usah. Jadi yang akan membuat dia itu menyimpang adalah pakem besoknya Pak Jaksa. Yang mengatakan ini menyimpang adalah pakem, bukan MUI. Pakem itu ada nantinya yang pertama dari kepolisian, ada dari Kajari, ada dari nantinya Kementerian Agama. Saya mohon Pak Dewa ini cepat tanggapi sebelum meluas, cepat laporkan, cepat ambil alih sebelum dia banyak. Tahun 2021, kemudian Jaksa Agung menerbitkan peraturan Jaksa Agung yang lebih kurang mengatur bagaimana kejaksaan harus membentuk tim pengawasan aliran kepercayaan, yaitu PAKEM. Bapak Ibu mungkin beberapa waktu lalu sempat kami undang, itu ada dari Pasi Interkodim, ada Kasat Intel dari kepolisian, bahkan ada dari pemuka agama, tokoh-tokoh semua kami undang, dan juga ada beberapa dinas pendidikan dan juga di Departemen Agama, Kementerian Agama juga kami undang. Pada pokoknya waktu itu membahas bagaimana kemudian pembentukan tim itu sebenarnya. Nah tadi juga Pak Dokter juga membahas bagaimana tata cara apabila kita menemukan adanya aliran-aliran yang dianggap menyimpang dari yang seharusnya. Nah memang benar Pak Dokter, kalau seandainya ada aliran menyimpang itu tidak bisa langsung dilakukan tindakan. Meskipun di KUHP terkait adanya penyimpangan dan penistaan terhadap agama yang kemudian memperbaharui sebuah agama itu diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 156 huruf H, penodaan agama. Nah, tapi penindakan kasus penodaan agama ini sedikit lebih unik dibandingkan kasus pidana lainnya. Ketika kita ada pencurian, misalnya bapak-bapak dari kepolisian itu bisa langsung melakukan penindakan. Nah, kalau penodaan agama itu ada unsur-unsur yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Unsurnya apa? Aliran tersebut harus dipastikan terlebih dahulu benar adanya melakukan penyimpangan dan sesat. Nah, untuk menentukan suatu aliran itu sesat, ada mekanismenya. Misalnya, bisa saja kemudian ada Pak Desa atau Pak Lurah melalui laporan dari masyarakat, kemudian dibahas dalam tingkatan terbawah terlebih dahulu desa, kemudian desa membawa ke camat, misalnya, kemudian camat membawa ke wali kota, misalnya, kemudian wali kota rapat dengan Kementerian Agama dan Forkopim dan lainnya. Nah, kapan kemudian dikatakan suatu aliran itu sesat, Pak? Ketika kemudian kami pastinya berkoordinasi dengan MUI. Nah, ketika kriteria tersebut terpenuhi misalnya, apakah bisa langsung kami menyatakan itu sesat? Belum dulu. Kami harus merapatkan dulu dengan stakeholder terkait, dan juga kami meminta untuk Kementerian Agama melakukan penelitian terlebih dahulu bahwa aliran A itu merupakan aliran sesat, sehingga kami beranggapan unsur pasal 156 huruf A itu telah terpenuhi. Adanya aliran-aliran itu yang mengarah kepada, mohon maaf, ya, seksualitas, kemudian pungli, apa bahasanya itu, kemudian yang tujuannya adalah buruknya tujuan di situ. Kemudian adanya su'ul fahmi itu buruknya pemahaman, sehingga melahirkan poin-poin 10 tadi yang disebutkan, ya, penyimpangan rukun iman, penyimpangan rukun Islam. Ini kami baca di dalam kitab Milal wan Nihal yang ditulis oleh Imam Syarastani. Kami sangat berterima kasih sekali atas apa yang telah disampaikan di dalam sosialisasi ini. Ini sangat berharga sekali buat kami, yang mana nanti kami secara bertahap akan sampaikan kepada masyarakat kami agar kita sama-sama menjaga, sama-sama memantau, melihat dan mengawasi anak-anak kita. Kita jangan sampai anak-anak kita terseret nanti ke arah-arah ajaran yang menyimpang ini, karena akan menghancurkan masa depan mereka nanti. Masa depan mereka itu adalah masa depan bangsa.